kita juga ada hukumannya yang dusta, memberikan kesaksian. Dan orang yang dusta itu dalam hadis dia akan ragu-ragu, kelihatan ayah bunda, kelihatan. Tapi kalau dia yang jujur, dia akan tumakninah, tenang, bahagia dia. Dia menyampaikan apa yang diketahui, tidak dilebihkan, tidak dikurangi. Kalau dia dusta, haram, dosa besar, dimasukkan ke dalam neraka kalau dia nggak tobat. Kemudian kalau dia menyatakan benar, dia mendapatkan pahala, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun resikonya bahaya. Ini keimanannya luar biasa. Tadi saya sudah sebutkan kan, para sahabat Nabi Muhammad SAW bagaimana masih mempertahankan keimanannya kepada Allah. Dalam peristiwa dalam surah Al-Buruj, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Mereka disuruh beriman selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mau beriman kepada Allah, maka Anda ini semua akan dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Bayangkan coba, apa pilihan mereka? Kalau itu terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan? Nyerah kita. Pedihnya, panasnya, dan sebagainya. Mereka berbondong-bondong mempertahankan keimanannya kepada Allah, masuk ke dalam parit, dibakar. Masya Allah. Ada orang tua yang khawatir, sempat ragu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang baik bicara, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita, kita berada di jalan yang benar, mempertahankan keimanannya kepada Allah walaupun resikonya besar. Ahad itu Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, dan Allah menguji kita, kelemahan kita, bukan kelebihan kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah enggak sanggup, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah, dan dia tidak merasakan sedikit pun yang ada kebahagiaan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lagi-lagi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Kalau kita yakin pertolongan Allah, Musa mentok depan laut, belakang Fir'aun bala tentaranya, dengan izin Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit, yang besar menjadi ringan dan dibalas oleh Allah. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Jadi pertahankanlah keimanan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cibiran orang, makian orang, keluarga yang marah karena kita berkata benar, enggak ada apa-apa, enggak masalah. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW saat di Taif? Semua membenci Nabi, menghina Nabi, menyambit Nabi. Nabi enggak peduli, seluruh manusia membenci Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah justru saat dia benci sama semua orang, yang penting Allah Subhanahu wa taala meridhoi dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita kalau sudah karena Allah, jangan pernah berhenti karena langkah manusia. Karena kita langkahnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, illa btigha wajhi rabbil ala wa la sawfa yarda. Apapun resikonya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahatan itu akan hancur, kebaikan akan menang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Pertanyaan